Kodam itu berasal dari bahasa Arab. Kodam atau kadam itu adalah pembantu. Artinya pembantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Bumis Mahakam, yang mana channel Bumis Mahakam yaitu membahas tentang dunia spiritual dan supranatural. Dari komen-komen sebelumnya, banyak sekali sedulur Bumis Mahakam yang meminta kami untuk membahas tentang apa itu mata batin, kodam, dan sebagainya. Yang mana channel Bumis Mahakam membahas tentang dunia spiritual dan supranatural. Dari komentar-komentar atau sedulur dari Bumis Mahakam, di situ kami memfilter bahwa banyak sekali yang ingin membahas tentang apa itu mata batin, kodam, dan lain sebagainya. Nah, di sini kami telah memfilter dari beberapa komentar tersebut, maka komen-komen seperti bagaimana cara membuka mata batin, kami sudah buat videonya di video kami sebelumnya. Malam hari ini kita akan membahas tentang apa itu kodam. Tapi sebelum kita lanjut ke tayangan selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tanda lonceng untuk mengupdate video-video atau informasi dari channel Bumis Mahakam. Dan jangan lupa like, share, and comment video-video channel Bumis Mahakam. Ini banyak nih komentar-komentar dari YouTube tentang masalah kodam. Itu menurut sedulur kita nih, bagaimana teman-teman kita nih, bagaimana nih pendapatnya nih? Kodam Kan banyak tuh. Kodam itu yang saya tahu sih itu kayak pembantu gitu ya. Kodam itu berasal dari bahasa Arab. Kodam atau kadam itu adalah pembantu. Artinya pembantu yang membantu kita dalam keadaan kita sangat membutuhkan ataupun tidak kita butuhkan, tapi konteksnya dalam keadaan gaib. Kodam ya, Kodam Pembantu. tapi kira-kira itu bisa, maksudnya kodam itu kita bisa wujudkan sendiri, atur, atau kira-kira gimana tuh? maksudnya diwujudkan Ya Dalam jahil misalnya, gitu ya? Betul, jadi misalnya kita nih lagi kesusahan nih kan ya Bang ya, jadi terus Dijahilkan ya, gitu. jadi kayak kita manggil ini nih. Kalau Naruto itu kan biasanya manggil Kyuubi, apa? Kyuubi. Nah itu modelnya gitu. Nah kira-kira bisa nggak gitu? dalam situasi tertentu dan tingkat spiritualis yang tinggi itu bisa Ya. bisa, dan dalam keadaan terdesak juga bisa. Tapi kalau kita keilmuan atau tahap kita belum sampai situ, ya kita nggak bisa sampai situ. Oh, jadi bisa juga ternyata Bang ya. Jadi maksudnya kita bisa jadi kayak semacam apa ya? Ya tadi yang apa Bang Romi bilang, Kyuubi itu Ya, Naruto gitu. cuma sepengetahuanku hanya orang yang mempunyai kodam aja yang bisa lihat gitu. Oh, Kalau orang lainnya mungkin ya ibaratnya bisa lah, cuma sekilas ke apa kan kayak gitu. jadi yang menguasainya sendiri Ya, kan yang masing sendiri biasanya gitu. Terus kalau misalnya sebenarnya tujuannya apa sih Mas Ali? Kalau kita kan punya kodam nih ya kan, misalnya kita udah ada apa,
udah ada berguru, kemudian udah diinfoin sama teman-teman yang punya kelebihan lah ya, supranatural atau spiritual, tujuannya apa sih sebenarnya punya kodam itu? Itu banyak sih, Banyak ya. banyak yang bertanya juga seperti itu, buat apa sih kodam-kodam kayak gitu, buat apa sih, aku nggak mau dan segala macam ya. Tujuannya dari kodam leluhur tadi untuk yang pertama itu ya adalah untuk menjaga turun menurun anak cucu dari leluhur tadi, karena sumpah serapahnya untuk menjaga keturunannya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang pertama ya. Oke. Ini sama ini, kalau ibaratnya namanya goib kan. Jadi kalau misalnya kita diserang, nah yang tameng yang ini tameng yang ini yang nyerang juga. Jadi ibaratnya bantu ya. Jadi gitu. goib nyerang, Ini yang cover gitu ya. cover ini. Iya. Gitu. Salah satu tujuannya itu Mas Ali. Salah satu tujuannya. Apalagi kira-kira? Nah, yang kedua itu adalah mencari penerus keilmuan dari leluhur tadi. Dan si kodam ini tujuannya ya untuk mencari penerus keilmuan sang leluhur tadi. Oh iya, betul. Itu Betul juga yang sih. kedua. Karena kan ada juga hadisnya mengatakan bahwa sebarkanlah ilmu sebanyak-banyaknya kan itu ya. Benar. Jadi mungkin dia punya leluhur, mungkin ya udah nggak ada penerus, mungkin keluarga terdekat yaitu si cucu tadi atau si anak tadi kali ya. Benar. Itu Gen, biasanya sih leluhur itu kan kodam leluhur itu dia di mana yang ibaratnya dari kan biasanya kan punya anak banyak nih. Itu enggak seharusnya 5-5-nya, misalnya 5 anak. Ini punya leluhur, kodam leluhur. Betul. Enggak harus 5-5-nya dapat. Itu harus dapat. Biasanya itu ada yang ganjil-ganjil gitu Bang ya. Kan ada Ya, anak ada yang pertama, anak kedua, anak gitu. ketiga, ya, Betul, itu. betul. Biasanya kayak gitu dia. Enggak harus 5-5-nya dapat. Ya, Gitu dia. Karena kan nanti bisa disalahgunakan juga kan kalau misalnya dia ada kemampuan seperti itu. Apalagi ya kira-kira Mas tujuannya itu? Tujuannya itu tadi yang kedua ya. Yang ketiga tadi tujuannya yang ketiga ini agak bahaya sih sebenarnya. Jadi si kodam ini dipercaya bahwa dia itu ada dan ingin dipakai lagi, digunakan lagi, karena dia kodam pembantu yang ingin digunakan lagi jasanya. Itu bahaya juga ya. Jadi dia bisa mengatur si pemilik kodam ini juga ya. Bisa jadi. Bisa disetir. Iya. Itu yang bahaya tuh. Takutnya dia malah gini, gara-gara aku dia sembuh kah apa. Betul, nah, betul. jadi ibaratnya pengakuan. Jadi malah ya, jadi jadi akuan kepercayaannya ya. Oke, takutnya disalah gitu kan. Itu banyak yang kita nggak bisa nyalahkan orang-orang yang seperti itu. Mereka lebih condong bisa ngobatin orang, bisa ini itu karena ada bantuan si kodam tadi. Nah, itu lebih bahaya sebenarnya. Padahal bantuan yang utama adalah dari Gusti Allah tadi lewat perantara si kodam tadi. Tapi kebanyakan orang salah kaprah. Oh gitu ya. Saya bisa karena dibantu sama yang di belakang tadi. Makanya itu bilangnya orang pengakuan. Iya, itu yang bahaya. Itu hati-hati. Hati-hati itu. Buat kalian yang mengakuin kodam itu kan, dengan kodam kalian bisa apa aja. bisa ngobatin orang dan bisa macam-macam. Itu yang dan berbahaya. merasa aman gara-gara kodam, padahal sebenarnya bukan seperti itu tujuannya. Itu hati-hati tersesat seperti Iya. Jadi malah arogan ya jadi. ya. Jadi menduakan, lebih ke syirik sih sebenarnya. Iya. Jadi karena sebenarnya ya kalau misalnya diperuntukkan ke positif ya jadinya baik-baik aja kan. Jadi kalau karena jadi arogansi tadi ya negatif lah. Jadi syirik lah tadi kan. benar. Contohnya lebih ke kodam ini, kita anggaplah kita pakai helm di jalan, di saat kecelakaan seharusnya bocor karena Lebih ada aman. helm tadi melindungi, Lebih aman ya. Lebih aman. hanya helm yang pecah. Nah, tujuan kodam seperti itu. Tapi jangan gara-gara helm tadi kita selamat. Ya betul. Jadi imannya ke helm. Helm, lah ya, Cuma dia. pakai helm itu salah itu. Oke. Menurut saya itu salah. Tapi menurut teman-teman itu benar ya, nggak masalah sih. Pendapat kan beda-beda. Betul sekali. Ya, jadi itu tuh buat teman-teman yang menyaksikan channel Makam, tujuan dari kodam sendiri itu jangan disalahartikan ya. Jadi jangan Berbahaya. keimanan kalian menjadi si ke kodam tadi gitu ya. Terus kalau misalnya ciri-ciri sendiri Mas Ali, kan biasanya ada yang orang indigo nih yang Bisa lihat kekurangan, ada yang cacat gitu Bang ya, tapi ternyata dibilang oh ini indigo. Nah, apakah
kalau ciri-ciri orang yang punya kodam apakah seperti itu atau gimana? Bisa jadi itu salah satunya. Karena nggak semua orang bisa melihat hal-hal yang gaib. Gitu. Nah, itu salah satunya kenapa bisa ada teman kita bisa melihat ya secara sempurna. Ya itu salah satunya dibantu oleh kodam tadi. Dan mereka dianugerahin sebenarnya, bukan suatu penyakit ya, itu dianugerahin lewat perantara si kodam tadi, dibukakanlah itu alam gaib tadi gitu. Oh jadi gitu ya, salah satu cirinya lah ya. Salah satunya. Terus kira-kira yang ciri lain apa gitu Mas? Jadi maksudnya kalau kita bisa ngelihat orang, ini punya ini. Ya ciri-cirinya itu yang diantara lainnya adalah mereka tuh mempunyai kepekaan batin yang lebih peka. Gitu. Mereka bisa peka terhadap sesuatu, misalkan gini, nanti saya jalan keluarnya ada sesuatu yang tidak enak, itu kepekaan yang tertentu. Dan misalkan dikirimin sesuatu yang anggaplah santet itu. Dia bisa mengetahui siapa yang ngirim dan siapa yang itu. Oh gitu. Itu bisa membentengi diri. Ya bisa lebih waspada. Lebih mawas diri lah ibaratnya. Itu nilai plusnya. Nilai plusnya ya. Jadi ya ada baiknya juga ya punya kodam itu, tapi di satu sisi ada juga negatifnya ya. Jadi memang tergantung kita. Tergantung dari orangnya sendiri yang apa bisa peruntukannya ke positif atau negatif. Apalagi ciri-cirinya itu ya diantaranya itu ya punya kepekaan, bisa kepekaan sejak dari kecil. Kepekaannya berbeda dari anak-anak yang lain, bisa melihat makhluk-makhluk gaib, makhluk astral secara sempurna dengan bantuan ya anugerah dari Sang Pencipta melalui kodam tadi. Bisa menyembuhkan tanpa berguru, itu salah satunya seperti itu. Biasanya itu kalau menyembuhkan itu berarti penyakit-penyakit yang medis atau non medis ya? Bisa non medis, bisa medis. Oh bisa juga ya. Jadi teman-teman yang sekiranya sudah memiliki kodam sendiri, jadi banyak sekali hal-hal yang sekiranya bisa kalian manfaatkan atau bisa digunakan untuk membantu orang lain. Jadi tolong digunakan untuk menunjukkan ke hal-hal yang lebih positif lah ya. Gitu. Oke. Karena saya tambahin ya, karena ilmu itu nggak ada yang buruk. Menurut saya nggak ada yang buruk, karena ilmu itu bagaikan mata pisau. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga untuk kejahatan, membunuh orang jatuhnya. Oke teman-teman, kita sudahi dulu malam ini. Bagaimana? Oke, siap udah malam juga nih ya, sudah hampir jam berapa ini? Oke, baik, mungkin itu dulu ya. Jadi pembahasan malam ini terkait tentang kodam. Banyak hal yang dapat kalian simak tadi ya, seperti tujuan dari kodam itu sendiri, kemudian ciri-ciri, dan juga hal-hal apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan sesuatu dengan si kodam tadi. Jadi ada hal negatif dan juga ada hal positif. Dan semoga dengan adanya video ini kalian bisa menempatkan kelebihan atau anugerah kalian tersebut, yaitu kodam tadi, untuk hal-hal yang lebih positif ya. Mungkin itu saja dari kami sedulur Bumis Mahakam. Sampai ketemu lagi dengan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notif channel Bumis Mahakam agar kalian bisa mengupdate dan juga mengetahui video-video informasi dari Bumis Mahakam. Dan terakhir, jangan lupa like, share, and comment video-video dari channel Bumis Mahakam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.